Oke, di sini saya sudah masuk ke kode editornya yang saya gunakan, Visual Studio Code. Langkah pertama, kita masuk ke folder untuk project kita. Jadi open folder, di file open folder. Nah, di sini saya sudah punya folder project. Masuk, kita tambahkan folder baru, yaitu tambahkan aja jam digital. Lalu select folder. Setelah di sini kita buat file index HTML-nya. Sebenarnya tidak harus index, tapi biar lebih jelas kita buat namanya index aja, index.html. Nah, di HTML ini kita buat struktur terlebih dahulu. Di Visual Studio Code itu lebih mudah dalam buat struktur. Cukup menggunakan tanda seru lalu tab. Nah, otomatis dibuatkan. Titelnya kita ganti jam digital. Oke, selesai. Kita buat div baru di body untuk pengbungkus semua elemen yang akan kita gunakan. Buat div lagi. Div pertama untuk kita tambahkan kelas aja biar jelas. Untuk jam, di jam. Lalu div kedua untuk hari. Div ketiga lagi untuk tanggal. Di div pertama saya punya 3 span. Span pertama tambahkan ID, time. Terus kita kopikan menggunakan alt. ID yang kedua ini sec untuk secondnya. Yang ketiga mid untuk penanda AM dan PM-nya. Oke, di hari kita punya 7 span. Kita bukan kelas dulu, kelas hari, kelas day. Kita buat 7 span berdasarkan hari. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Selanjutnya di tanggal kita kosongkan terlebih dahulu aja. Kita coba buka, Ctrl save dahulu, kita coba buka jam digital index. Ya, setelah tampil seperti ini, selanjutnya kita buat file scriptnya, file JavaScriptnya. Kembali lagi ke Visual Studio Code, tambahkan file di sini. Kita namakan saja script.js. Sebelum menggunakan script.js, kita juga perlu menghubungkan dari HTML-nya. Caranya dengan menambahkan tag script, src. Nama filenya script.js. Nah, selesai. Kita juga akan menggunakan jQuery untuk mempermudah penggunaan JavaScript kita. Caranya cukup kita ke browser, cari jQuery CDN. Nah, ini biar jelas, jQuery CDN. Yang pertama, pilih yang versi terbaru, yang bagian minified. Copy, kita tempelkan sebelum JavaScript milik kita. Nah, selesai. Selanjutnya kita buat buka JavaScript-nya. Pertama, kita buat function untuk mendapatkan waktu terbaru. Caranya dengan function current time. Nah, function ini kita bebas menggunakan nama apa saja, tapi yang saya gunakan saat ini current time. Lalu kita dapatkan atau gunakan metode date default dari JavaScript. Var date new date, buka kurung, tutup kurung. Lalu kita dapatkan hari, var day date titik get day, tutup. Setelah hari kita dapatkan jam, var hour date get hours. Selanjutnya dapatkan menit, date get minutes. Dapatkan second,
date, get, second. Selanjutnya tambahkan juga variabel baru untuk bulan, month, date, get, month. Lalu untuk tanggal saat ini, jadi var ker date. Ini sebenarnya bebas, cuman biar lebih memudahkan kita gunakan aja ker date, date, get, date. Oke, terakhir kita punya tahunnya, variabel tahun, date, get, full year. Nah, kita sudah punya semuanya. Untuk mencoba, cukup konsol titik log. Kita coba dapetin hari deh, hari. Jangan lupa untuk menjalankan juga fungsinya. Buka browser, kita refresh, kita klik kanan, inspect, pilih konsol. Nah, 5. Hari ini hari Jumat. Hari Jumat hari kelima, berarti sudah bisa ya. Kembali ke Visual Studio Code-nya, kita hapus. Selanjutnya kita buat variabel untuk bulannya. Var mon nama-nama bulan. Untuk nama-nama bulan kita gunakan array sebagai pembungkus. Array bulan pertama Januari, Februari, Maret. Saya percepat aja. Oke, sudah selesai untuk mendapatkan nama-nama bulan. Selanjutnya kita buat juga variabel baru show day sama dengan show day. Ini akan digunakan untuk menangkap elemen-elemen span yang ada di div hari. Show day, jQuery dalam kurung. Oh ya, kita tadi gunakan apa? Nah, kita gunakan hari sebagai kelas di div pembungkus untuk hari ini. Berarti titik hari sebagai penanda kelas hari, span. Nah, span ini yang ada di dalamnya. Selanjutnya kita buat variabel lagi untuk midday. Midday ini sebagai penentu AM dan PM. Jadi defaultnya kita ubah AM, atur AM. Lalu midday kita gunakan operator ternary, hour lebih dari sama dengan 12, maka midday ini menjadi PM. Atau jika bukan dari ini atau lainnya, maka AM. Jadi jika jamnya ini lebih dari 12 ataupun sama dengan 12, maka midday-nya ubah menjadi PM. Kalau tidak, maka tetap AM. Kita atur untuk hour-nya, untuk jam, kita juga menggunakan operator ternary, hour sama dengan 0, maka atur menjadi 12. Atau lainnya, hour kurang dari 12, maka jam itu sendiri. Atau jika bukan itu semua, jalankan lagi hour dikurangi 12, jam dikurangi 12, agar yang tampil itu hanya dari 1 hingga 12. Lalu kita buat minitnya, menit update belum. Kita atur agar jam itu selalu update. Gunakan function update time hour. Nah, function ini kita belum buat. Tidak apa-apa, kita deklarasikan terlebih dahulu, nanti kita buatnya terakhiran.
Menitnya juga update time min. Lalu untuk second juga, second update time sec. Tanggal terbaru car date update time car date. Nah, kita sudah buat update semuanya. Saatnya untuk memasukkan dari variabel semua variabel ini ke HTML-nya. Caranya, yang pertama kita akan masukkan jam dan menitnya. Nah, jam dan menit kita gunakan tadi di span dengan ID time. Jadi kita cukup menggunakan jQuery, buah kurung, tanda petik. Untuk ID itu kita gunakan tanda pagar. Untuk ID kita gunakan tanda pagar. Time. Ubah HTML-nya. Jadi kita menggunakan backtick. Backtick itu tanda yang ada di sebelah kiri dari angka 1. Backtick dolar kurung kurawal hour titik 2 dolar kurung kurawal min. Hour ini ngambil dari atas, dari sini. Yang min juga sama. Selanjutnya untuk detik. Detik kita juga buat menggunakan jQuery, buat tutup kurung, titik 2, ID-nya sec. Buat HTML-nya backtick dolar kurung kurawal sec. HTML-nya kita ubah menggunakan midday. Backtick dolar midday. Yang terakhir untuk tanggal kita atur full date .html backtick. Yang pertama kita tuliskan yaitu tanggal, berarti dolar kurung kurawal. Untuk tanggal berarti date, koma dolar kurung kurawal mount spasi dolar kurung kurawal year. Ya, sudah. Ctrl save. Kita saat ini buat function update time. Update time sama dengan function. Parameternya kita isikan dengan huruf X aja. Jika X kurang dari 10, maka kembalikan 0 plus X. Atau bukan itu, kembalikan X. Nah, jika angkanya itu kurang dari 10, maka ditambahi angka 0 di depannya. Contoh jam 9, nah itu di depannya itu tambah angka 0. Kecuali jika 10, maka tetap yang dikembalikan itu 10. Oke, selesai. Yang terakhir, kita cukup buat set interval. Set interval current time 1000. Jalankan function current time setiap 1 detik. Oke, kita coba ya. Buka browser, kita refresh. Nah, udah jalan nih. Oh, ini tapi tanggalnya belum muncul nih. Berarti kita ada yang salah. Kita cek kembali. Nah, di div class ini kita menggunakan kelas tanggal. Jadi, full date ini kita ubah menggunakan kelas tanggal. Lalu di mon ini kita gunakan mon name. Mon name dari yang array ini. Mon name dengan indeks berdasarkan mon bulan saat ini. Oke, Ctrl save. Kita refresh. Nah, sudah betul ya. Masih ada kesalahan nih. Ayam dan PN belum muncul.
Nah, mungkin tadi kita salah mengetikkan. Di sini span endingnya mid. Kita pasang di script. Nah, di sini kita gunakan yang mid, pasang mid juga. Control save, kita cek. Nah, sekarang muncul sudah. Oke, untuk mempercantik tampilan project kita tambahkan sticky style dengan CSS. Nah, untuk mempermudah dan mempercepat, kita gunakan Tailwind CSS. Kita ketik di browser Tailwind CSS. Nah, pilih yang paling atas ini, pilih download. Kita gunakan instalasi menggunakan CDN biar lebih cepat. Copy yang script ini, nah letakkan di bawah Twitter. Lalu teman-teman juga harus buat file baru nih, file baru tailwind.config.js, biar saat memberikan kelas kita diberikan beberapa shortcut untuk mempercepat juga. Oke, sudah save. Kita coba cek di browser kita. Nah, otomatis ubah. Pertama, pembungkusnya kita tambahkan kelas absolute, lalu atau 0 def 0 min translate x itu setengah. Oh, maaf, ini top setengah, left setengah, min translate setengah, lalu min translate y juga setengah. Tujuannya untuk membuat elemen semua elemen kita ini ada di tengah. Cek dulu ya. Beres. Selanjutnya kita beri background. Padding 5 BG green 600. Teksnya kita ubah menjadi slide 100, tambahkan juga lengkungan brown bed LG, tambahkan juga shadow LG. Lalu di jam dan menit ini kita buat lebih besar teksnya. Tambahkan kelas teks 6 XL. Untuk detik kita buat teks SM aja. Di jam kita tambahkan margin Y3. Untuk hari juga tambahkan margin Y3. Margin atas bawah. Nah, kurang lebih seperti ini. Lalu kita buat semuanya ada di tengah pakai tambahkan teks center. Oke. Kita akan buat hari ini akan menjadi lebih terang daripada hari lainnya. Jadi kita ubah semua kelasnya ini yang day, tambahkan opacity, nah itu menjadi opacity 0,4. Kopikan. Coba kita buka. Nah, ini kan sedikit transparan nih. Oke, kita buka lagi script JS-nya. Di sini deh. Tambahkan show day EQ day CSS opacity 1. Coba kita save. Nah, hari ini hari Jumat. Nah, Jumatnya ini akan lebih terang daripada hari lainnya.